Baiklah, saya Tania dari STRSN akan mempresentasikan mata kuliah evaluasi proyek dengan judul analisis finansial lanjutan. Baik, kita akan membahas tentang pengertian dari Big Event Point. Big Event Point adalah cara menganalisa yang dapat menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Menganalisa dengan cara Big Event Point untuk meningkatkan keuntungan atau kerugian berbagai tingkat penjualan. Istilahnya, titik impas di mana suatu usaha akan mengalami titik impas apabila volume penjualan mencapai target minimum agar usaha tersebut tidak mengalami kerugian perusahaan. Tujuan dari analisis titik impas adalah untuk mengetahui tingkat aktivitas di mana pendapatan hasil penjualan sama dengan jumlah semua variabel dan tidak dan biayanya tetap. Apabila satu perusahaan hanya mempunyai biaya variabel saja, maka tidak akan muncul masalah big event dan perusahaan tersebut. Misalnya biaya variabel secara totalitas akan berubah sesuai dengan perubahan volume produksi, sedangkan besar biaya tetap secara totalitas tidak mengalami perubahan meskipun ada perubahan volume produksi. Yang kedua, rumus dari break even point. Rumusnya BEP sama dengan fixed cost to break unit per variable cost, yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui jumlah periode yang dibutuhkan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi di mana penggunaan aliran kas masuk bersih yang diperoleh dari perhitungan. Akan tetapi, nilai waktu dari uang dan arus kas masuk bersih diskonto terhadap nilai sekarang yang tidak diperhitungkan. Tujuan dari analisis rasio keuangan yang pertama, untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan, mengadakan evaluasi tiap-tiap pos dan neraca terhadap kewajiban-kewajiban dalam likuiditas atau solvabilitas perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui efisiensi dan perkembangan rehabilitas perusahaan, maka tingkat tinggi rehabilitasnya maka efisien dan penggunaan modal dalam perusahaan. Yang D, analisa keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah dengan jumlah yang lainnya dengan menggunakan analisa. Berupa rasio akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran pada penganalisa tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan, terutama apabila rasio angka tersebut dibandingkan dengan angka rasio perbandingan yang digunakan standar. Yang C, rasio likuiditas, ialah menganalisa laporan keuangan perusahaan karena rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan atas perusahaan yang memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi perusahaan. Rasio likuiditas atau liquidity ratio yang dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Cara perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan Cara perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Yang pertama, rasio merupakan cara untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan suatu perusahaan. Yang kedua, quick rasio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar untuk memperhitungkan nilai persediaan. Artinya, nilai persediaan diabaikan dengan cara dikurangi dengan nilai total aktiva lancar. Dan selanjutnya, rasio Leverage, yaitu cara mengukur beberapa besar perusahaan dibayar dengan utang.
Penggunaan leverage ini dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan sumber dana. Dengan demikian, penggunaan leverage akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Sebaliknya, leverage juga dapat meningkatkan rasio keuntungan. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya yang ditetapkan, maka penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan. ND rasio aktivitas dan keuntungan, yaitu rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya. Rasio ini menilai kemampuan perusahaan dalam mengolah aset untuk menghasilkan penjualan dan pendapatan. Yang kedua, rasio keuntungan atau probabilitas. Rasio keuntungan atau probabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan efektivitas manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari operasi bisnis. Beberapa rasio keuntungan yang sering digunakan antara lain eh, yang pertama, memaksimalkan laba untuk mencerminkan kembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Saya Israndia undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.